بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita Mukhtasar Jami' Shaghir dan kita sudah sampai pada huruf alif. Hadis nomor 651. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Idza matal insan, apabila telah mati manusia, inqata'a 'amaluh, terputus amalnya, maksudnya terputus pahalanya, illa min salat, kecuali dari sebab tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, maksudnya wakaf. Au ilmin, atau ilmu yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan, maksudnya ilmu agama. Atau waladin salihin, anak saleh, yad'u lahu, yang mendoakan kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, bahwasanya manusia apabila sudah mati, maka tentu saja karena amalannya sudah berhenti, maka pahalanya juga berhenti. Karena itu kita disuruh oleh hadis ini secara tidak langsung untuk memikirkan bagaimana caranya supaya apabila kita mati pahala masih mengalir. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan shadaqatin jariyah. Wakaf, wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf mushaf Al-Quran, wakaf kipas angin, wakaf lampu, wakaf jam masjid, apapun ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama yang dimanfaatkan. Kata-kata ilmu dalam dalil-dalil syar'i itu maksudnya adalah ilmu agama. Tetapi bagaimana seandainya seseorang mengajarkan ilmu dunia? Apakah juga mendapatkan pahalanya juga? Tergantung kepada niatnya. Mengajarkan huruf A, B, C, D, niatnya apa? Kalau niatnya adalah kebaikan, insya Allah masuk dalam kebaikan juga. Karena mengajarkan huruf A, B, C, D pun juga bisa berkaitan dengan agama. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan untuknya. Ini bahasan pertama dari hadis ini. Bahasan yang kedua, kata-kata salasin, tiga hal, ini tidak membatasi. Karena ternyata kita temukan hadis yang lain yang menyebutkan 7 perkara. Tidak hanya 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil mu'min." Menurutnya salah hadisnya yang keluar. Sab'un, ada 7 perkara, yajri lil abd, yang mengalirkan kepada hamba ajruhunna, pahalanya, wa huwa fi qabrih, padahal dia sudah dikubur, ba'da mautih, setelah matinya. Yang pertama, man 'allama ilman, mengajarkan ilmu. Yang kedua, ajra nahran, mengalirkan sungai. Yang ketiga, hafara bi'ran, menggali sumur. Yang keempat, gharasa nakhlan, menanam pohon kurma. Yang kelima, bana masjidah, membangun masjid. Yang keenam, waratha mushafa, mewariskan mushaf Al-Quran atau juga kitab-kitab ilmu. Yang ketujuh, autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya. Hadis diriwayatkan oleh Bazzar, derajatnya adalah hasan. Nah, maka tidak hanya 3 tadi, tapi juga amalan-amalan yang sejenis dengan yang 3 tadi. Tapi rata-rata ini kalau kita perhatikan ini bisa dimasukkan wakaf ya. Mengalirkan sungai, ini kan sama dengan wakaf. Menggali sumur,
menanam pohon, membangun masjid, mewariskan mushaf. Nah, ini mirip dengan apa? Wakaf atau sedekah jariyah tadi. Demikian juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'atun tujru alaihim ujuruhum. 4 orang masih dialirkan kepada mereka pahala-pahalanya ba'dal maut, meskipun sudah mati. Man mata murabitan, itu orang yang mati dalam keadaan ribat fi sabilillah, di jalan Allah. Ribat yaitu menjaga perbatasan antara negara Islam dengan negara musuh. Ini tempat yang berbahaya, kalau tidak dijaga musuh akan masuk. Ini namanya ribat. Nah, mati dalam kondisi ribat. Ini menyebabkan pahalanya masih mengalir terus. Adapun berikut-berikutnya ini sama dengan yang sudah kita baca tadi. Maka mari kita pikirkan bagaimana caranya supaya sebelum mati kita sudah mengusahakan amal-amal yang mengalirkan pahala. Dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 652. Idza mata, apabila mati sahibukum, teman kalian, fada'uhu, maka biarkanlah dia. Maksudnya apa? Maksudnya la taqa'u, janganlah kalian itu mencela fihi, terhadap orang tersebut, atau menggunjing terhadap orang tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang jelek tapi kemudian dia mati, maka jangan diungkit-ungkit kejelekannya. Adapun kalau ada orang jelek dia masih hidup, nah kita boleh menyebutkan kejelekannya dalam rangka mentahdzir atau memberikan waspada kepada orang-orang. Hati-hati, kalau orang itu datang itu nanti pasti akan minjem duit, nggak akan balik. Maka jangan memberikan pinjaman, kecuali kalau kamu rela untuk bersedekah kepadanya, silahkan. Nah, mentahdzir begitu nggak apa-apa selama masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kita mengatakan misalnya sambil ngubur, ini orangnya dulu itu suka apa, ngutang tanpa bayar, nggak usah disebut lagi. Kenapa tidak boleh disebut-sebut lagi? Pertama, karena dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal, ya kan? Yang kedua, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, la tasubbu mautana, jangan mencela orang-orang yang sudah mati dari kami, fatu'dhu ahya'ana, maka kalian akan menyakiti hati orang-orang yang masih hidup di antara kami. Hadis riwayat Nasai. Ini yang mati bapaknya, digunjing padahal sudah mati. Kasihan anak-anaknya. Anak-anaknya yang mendengar kupingnya panas juga. Padahal yang melakukan bapaknya, tapi anaknya kena imbasnya. Maka ini yang disebabkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 653. Idza mata, apabila mati waladul abdi, anaknya seorang hamba. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala, li malaikatih, kepada para malaikatnya. Qabattum, apakah kalian menggenggam, yang mencabut nyawa maksudnya ya. Walada abdi, anaknya hambaku. Ini Allah bertanya padahal lebih tahu ya. Tapi untuk menunjukkan fadilah, maka Allah tanya. Fayaquluna, maka mereka menjawab, na'am ya. Fayaqulu, maka Allah bertanya lagi, qabattum, kalian cabut samarata fuadi, buah hatinya, yaitu anaknya tadi. Fayaquluna na'am, maka mereka menjawab ya. Fayaqulu, maka Allah bertanya, mada, apa, qala abdi, yang diucapkan oleh hambaku. Fayaquluna, maka mereka menjawab, hamidaka, dia memuji engkau, wastarja'a, dan dia mengucapkan istirja', yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, ubnu, bangunlah, li'abdi, untuk hambaku ini, baitan, satu rumah, fil jannah, di dalam jannah. Wasammuhu, dan namailah rumah itu Baital Hamdi, rumah pujian. Hadis ini riwayat Tirmidzi sahih. Menunjukkan dua hal. Pertama, fadilah mengucapkan dua kalimat apabila kematian anak. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi. Fadilahnya apa? Fadilahnya akan dibuatkan Baitul Hamdi, rumah pujian. Kenapa dibuatkan rumah pujian? Karena dia memuji Allah padahal mati anaknya. Memujinya ini bukan karena senang, tapi karena rela.
Allah mencabut anak saya, ya sudah, nggak ada masalah. Ini memang milik Allah. Karena kita ini semuanya tidak memiliki apa-apa. Badan kita bukan milik kita. Maka badan ini hanya titipan dari Allah. Anak juga begitu, bukan milik kita. Titipan dari Allah. Allah ambil ya, Allah mengambil titipannya sendiri. Masa tidak boleh orang mengambil titipannya? Memang haknya sendiri. Nah, karena itu diberi Baitul Hamdi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan. Kebanyakan orang kalau kematian anak ataupun keluarga yang lain hanya mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini perlu kita biasakan. Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahnya dalam rangka hati kita rela terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya selain mengucapkan alhamdulillah, disunnahkan juga mengucapkan istirja. Kalau kita kumpulkan dengan hadis-hadis yang lain, maka totalnya ucapan yang disyariatkan kalau mendapat musibah itu ada 5 ucapan. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli atau wa akhlifli khairan minha. Bismillah, dan qaddarallah wa ma syaa fa'al. 5 ini semuanya kita temukan dalilnya. Secara ringkas kita tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In asabaka syai'," kalau menimpamu sesuatu, termasuk kematian anak tadi, maka kamu jangan mengatakan kalau saya lakukan ini pasti terjadi gini. Tapi cukup kamu katakan qaddarallah. Ini Allah sudah takdirkan. Ya. Terjadi tabrakan, Allah sudah takdirkan. Anak mati, Allah sudah takdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti dia lakukan. Ini hadis riwayat Muslim. Adapun bismillah adalah hadis tentang setan yang mengecil pada waktu kita mengucapkan bismillah ketika kita tergelincir. Tergelincir termasuk musibah. Maka kalau kita tergelincir mengucapkan bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghhar. Kalau kamu ucapkan itu setannya mengecil sampai menjadi seperti lalat. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, 5 ini seandainya kita kumpulkan semuanya dalam satu musibah, nggak ada masalah. Tidak harus hanya 2 saja karena di sini disebutkan tahmid sama istirja. Tidak harus begitu. Karena semuanya adalah sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai penutup untuk hadis 653 ini, bahwasanya alhamdulillah yang semestinya kita ucapkan pada waktu musibah adalah alhamdulillahi ala kulli halin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila mendapatkan kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak suka, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, musibah itu sesuatu yang kita tidak suka. Maka ya sepantasnya alhamdulillahnya ala kulli hal. 654. Apabila marra lewat ahadukum salah satu kalian fi masjidina di masjid kami, au fi suqina atau di pasar kami, wa ma'ahu dan bersamanya nablun ada anak panah, fal yumsik maka hendaklah dia memegang ala nisaliha pada ujungnya atau pada tajamnya. Terus di sini tertulis salah ya. Bikafihi ini dihapus, dipindah ke la ya'qiru baru bikafihi. Jadi yang benar adalah la ya'qir. Janganlah dia melukai bikafihi dengan telapak tangannya musliman kepada seorang muslim. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini kebalik nulisnya, sudah saya cek di dalam kitab Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin saja ada yang lafalnya terbalik, tapi saya mendahulukan yang kalimat Bukhari, kalimatnya begini ya. La ya'qir bihi musliman. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita melewati perkumpulan umat Islam, maka kalau kita membawa senjata tajam, hendaklah bagian tajamnya itu dilindungi. Kalau dia punya sarung, disarungi.
Kalau tidak punya sarung, maka hendaklah falyumsik, dia pegang. Dia pegang berarti dengan tangannya. Karena kalau kita pegang dengan tangan, maka tidak akan mengenai orang lain. Kalaupun terkena, kita sendiri yang terkena, tapi orang lain tidak akan kena. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya segala perbuatan yang memadharati dilarang di dalam agama. Itu semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wa la diroro. Tidak boleh berbuat mudarat, tidak boleh saling memadharati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apapun juga tidak harus dengan apa? Nablun. Kalau di sini memang disebutkan nablun, anak panah ini, tapi nggak harus bisa memudarati dengan bau yang tidak enak. Karena itulah Rasulullah mengajari kita mau Jumatan disuruh apa? Mandi. Karena kalau tidak mandi akan memudarati orang dengan bau kita. Ada orang sedang sholat sunnah di masjid, kita keras-keras membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini mengganggu, tidak boleh. Apapun yang mengganggu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 655. Idza apabila marra telah lewat bin nutfati pada mani isnatani wa arba'una lailah 42 malam. Ba'atsallahu, Allah mengutus ilaiha kepadanya malakan seorang malaikat, yaitu malaikat petugas rahim. Fasawwaraha, maka dia pun menggambarnya atau membentuknya. Wa khalaqa, dan dia menciptakan, maksudnya apa? Membuat, ya. Sam'aha, pendengarannya, wa basaraha, penglihatannya, wa jildaha, kulitnya, wa lahmaha, dagingnya, idhamaha, tulangnya. Tsumma qala, kemudian malaikat ini bertanya, ya Rabb, wahai Rabb. Dan ini menunjukkan bahwa Rabb termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzakarun, apakah cowok, am ungsa, ataukah cewek? Jadi dia menunggu perintah Allah, disuruh jadikan cowok atau cewek. Fayaqdi, lalu menetapkanlah Rabbuka, Rabbmu, masya'a, apa yang dia kehendaki. Wa yaktubul malaku, dan menulislah si malaikat tadi. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat berkata lagi, ini pertanyaan yang kedua. Ya Rabb, wahai Rabb, ajaluhu, ajalnya bagaimana? Ya, usianya sampai berapa dia? Fayaqulu rabbuka, maka berkatalah Rabbmu, masya'a, apa yang dia kehendaki, wa yaktubul malak, dan menulislah si malaikat. Tsumma yaqul, kemudian malaikat bertanya lagi, yang ketiga. Ya Rabb, wahai Rabb, rizquhu, rizkinya berapa? Banyak atau sedikit? Fayaqdi rabbuka, maka menetapkanlah Rabbmu, masya'a, apa yang dia kehendaki, wa yaktubul malaku, dan malaikat tadi menulis. Thumma, kemudian yakhrujul malaku, malaikat keluar bis sahifah, dengan lembaran fi yadihi, pada tangannya, yaitu lembaran catatan ketetapan Allah tadi. Fala yazidu, maka dia tidak menambah, ala amrin, atas suatu urusan, wala yanqus, dan juga tidak mengurangi. Jadi tidak diubah-ubah lagi oleh malaikat tadi, ya. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya penciptaan manusia itu dimulai setelah 42 hari sebagai mani. Ifnatani wa arba'una laylah. Kalau dalam hadis yang terkenal itu disebutkan berapa hari? 40. Okay. Nah, di sini disebutkan 42. Para ulama mengatakan kalau ada dua hadis yang bertentangan, satunya jumlah lebih banyak, satunya lebih sedikit, maka diambil yang lebih banyak. Karena yang lebih banyak kalau kita ambil, maka yang lebih sedikit ini sudah masuk padanya. Nah, maka berarti yang kita pakai adalah hadis ini, 42 hari ini. Dan memang orang Arab itu seringkali menyebut 40, tapi maksudnya 42 atau 43 atau 44 atau 45, jadi pecahannya itu dihapus. Maka Imam Nawawi punya kitab hadis namanya Arba'in, isinya 42 hadis, ya. Itu karena duanya dihapus, seolah-olah tidak ada. Nah, demikian juga di sini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa malaikat ketika mengurusi janin ini sudah ditetapkan 3 perkara. Pertama, tentang jenis kelaminnya, laki atau perempuan. Yang kedua, tentang usianya, berapa lama hidup di bumi ini. Yang ketiga, tentang rezekinya. Berarti sudah ditetapkan 3 perkara.
Tapi ternyata kita temukan dalam hadis yang lain Allah sudah selesaikan 5 perkara. Faraghallah. Allah telah menyelesaikan ila kulli abdin kepada setiap hamba min khamsin 5 perkara. Min ajalihi usianya sudah disebutkan tadi. Rizkinya sudah disebutkan tadi. Atharihi bekasnya, wa madja'ihi dan tempat tidurnya, maksudnya matinya di mana, wa syaqiyyun aw sa'idun dan apakah dia binasa atau dia bahagia, maksudnya dia masuk surga atau neraka. Masuk surga atau neraka. Hadis riwayat Ahmad sahih. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faraghallahu min arba'." Allah telah menyelesaikan 4 perkara pada seorang hamba. Minal khalqi, bentuknya, wal khuluqi, akhlaknya, wal rizqi wal ajal. Jadi bentuknya kayak apa sudah ditetapkan. Apakah gemuk, apakah kurus, apakah tinggi, apakah pendek. Kemudian akhlaknya juga begitu. Apakah orangnya gampangan atau orangnya susahan? Apakah suka marah ataukah dia sabaran? Nah, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Asakir sahih. Mudah-mudahan semua kita ditetapkan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadis 65. Idza apabila marra melewati rijalun beberapa orang biqaumin terhadap suatu kaum. Fasallama lalu mengucapkan salam rajulun seorang laki-laki minal ladzina marru dari orang-orang yang lewat. Salam kepada siapa? Alal julusi kepada orang-orang yang duduk. Waradda dan menjawab min haula'i dari mereka yaitu yang duduk tadi wahidun satu orang saja ajza'a sudah mencukupi an haula dari mereka yaitu yang lewat wa an haula dan dari mereka yaitu yang duduk. Hadis riwayat Abu Nuaim derajatnya sahih. Maksudnya kalau ada rombongan orang misalnya 5 orang melewati rombongan orang misalnya juga 5 orang. Tapi yang salam tidak semua 5 orang. Yang salam hanya 1 orang. Assalamualaikum. Ternyata yang disalami, yang menjawab juga tidak 5 orang. Tapi yang menjawab 1 orang. Nah ini sudah mencukupi. Maka ini menunjukkan bahwa menjawab salam hukumnya adalah fardu kifayah. Saya sebelum kajian misalnya ketika datang Assalamualaikum. Nah semuanya lagi sibuk menyiapkan kitab, satu yang tidak sibuk. Maka yang tidak sibuk ini menjawab, Waalaikumsalam. Ini sudah cukup. Termasuk khutbah Jumat. Khatibnya naik mimbar, Assalamualaikum. Yang lainnya pada ngantuk, tidur, 1 orang menjawab. Maka ini sudah apa? Cukup. Tapi kalau semua orang tidak ada yang jawab, ini dosa semuanya. Jadi saya datang ke sini, Assalamualaikum. Semuanya diam, tidak mau menjawab. Ini semuanya dosa. Karena ada hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Dan para ulama sepakat bahwa memulai salam itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka seandainya saya datang ke sini tanpa salam, ya tidak dosa. Cuman tidak adab. Masa datang tanpa salam. Tetapi menjawab salam, sepakat para ulama hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang salam, kita tidak mau jawab karena marah sama dia. Nah, maka kita berdosa karena kita melakukan apa? Pelanggaran, yaitu meninggalkan kewajiban mengucapkan salam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang lebih utama, yang mengucapkan salam atau yang disalami. Beliau mengatakan, Innar rajulal muslim, seseorang muslim, idza marra biqaumin, apabila melewati suatu kaum, fasallama alaihim, lalu mengucapkan salam, faraddu alaih, lalu dijawab, kana lahu alaihim fadlu darajah, maka yang salam tadi mendapatkan fadilah 1 derajat lebih tinggi, bitadhkirihi iyyahumus salam, karena dia sudah mengingatkan mereka kepada Allah yang Maha Salam. Ini hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Kita lanjutkan. Hadis 657. Idza maridul 'abdu, apabila sakit seorang hamba, qala Allahu, berkatalah Allah lil kiram kepada malaikat-malaikat mulia al-katibin yang pencatat, yaitu pencatat amal. Uktubu li 'abdi, catatlah untuk hambaku mithlal ladzi kana ya'mal, semisal apa yang dia biasa beramal.
karena dia biasa ya'mal, beramal. Hatta sehingga aqbidahu, aku akan mencabut nyawanya atau mematikan dia, au u'afiyah, atau aku mensejahterakan dia, yaitu menyembuhkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, derajatnya sahih. Jadi hadis ini menunjukkan fadilah beramal yang kontinu. Kita punya amalan kontinu, maka amalan itu masih dicatat oleh malaikat, padahal kita tidak melakukannya karena suatu uzur, misalnya karena sakit. Di sini disebutkan marido, sakit. Tapi hukumnya tidak hanya karena sakit, karena dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan juga karena safar. Orang biasa membaca Al-Quran satu juz satu hari, misalnya. Karena safar, sibuk, tidak bisa, maka tetap pahalanya dihitung. Sakit, tidak bisa membaca Quran satu juz satu hari, bisanya satu halaman, dan itu pun masih terasa berat, terpaksa dia. Maka ini masih dihitung. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mampu itu diqodok atau diganti ya. Jadi misalnya biasa satu juz satu hari, sakit 3 hari, tidak bisa baca. Maka 3 juz yang terlewat ini kalau bisa ditumpuk pada saat sehat. Nih. Maka pada saat sehat 3 hari pertama itu baca 2 juz, 2 juz, 2 juz. Itu kalau bisa begitu. Ya. Meskipun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi memang hukumnya bagus kalau amalan yang terlewat itu diqadha atau diganti. 658. Idza masyat, apabila berjalan, umatku al-mutaita, dengan sombong, wa khadamaha, dan melayani umatku, abnaul muluk, anak-anak raja-raja. Maksudnya adalah abna'u Faris wa Rum, anak-anaknya Persia dan Romawi. Sallata, sullita, sullita dijadikan berkuasa, syiraruha, orang-orang jelek di antara umatku, ala khiyariha, terhadap orang-orang baik di antara umatku. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menurut para ulama termasuk dalil-dalil atau bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi menyampaikan hadis ini, kejadian ini belum terjadi. Tapi setelah Nabi wafat, ternyata terjadi sesuai apa yang beliau sabdakan. Kemudian Persia Romawi, ini mereka dikalahkan oleh umat Islam. Akhirnya kerajaan Persia Romawi semuanya dikuasai oleh umat Islam. Kekayaannya diambil oleh umat Islam. Maka umat Islam jadi kaya-kaya. Nah, pada waktu itulah Bani Hashim ini kemudian dilecehkan oleh Bani Umayyah sebagaimana kita ketahui dalam sejarah. Bani Hashim keturunan-keturunan Nabi SAW. Ada yang dibunuh, ada yang dizalimi, ada yang dilecehkan dan sebagainya. Padahal yang melakukan itu siapa? Umat Islam juga. Para khilafah yang zalim. Tapi tentu saja ini bukan khalifah-khalifah awal ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Muawiyah, ini orang-orang baik. Adapun orang setelahnya itu macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu termasuk yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini. 659. Idza, apabila madha, telah lewat, syatru, separuh, al-lail, malam, au thuluthahu, atau 2/3 malam. Yang zilullahu, Allah turun, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqulu, lalu Allah berkata, hal min sa'ilin, apakah ada yang meminta, fayu'ta, maka diberi. Ini perkataan pertama. Hal min da'in, apakah ada yang berdoa, fayustajabulah, maka dikabulkan doanya. Ini perkataan yang kedua. Hal min mustaghfir, adakah orang yang istighfar, fayughfarulah, maka diampuni oleh terhadapnya. Ini perkataan Allah yang ketiga. Hatta sehingga yang fajiro, terbit as-subhu, subuh. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, fadilah separuh akhir malam atau sepertiga akhir malam. Karena di sini dikatakan syatru au thulutha. Kalau syatru berarti fadilah separuh akhir malam. Kalau thuluthah berarti fadilah sepertiga malam. Fadilahnya apa? Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena itu sepantasnya kalau kita bangun, meskipun kita tidak langsung tahajud, maka sempatkanlah untuk angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
bangun jam 1, wah ini belum jam tahajud saya ini. Nanti kalau saya bangun malah nanti program paginya kacau. Udah saya tidur lagi. Silahkan tidur, nggak apa-apa. Tapi angkat tangan dulu. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sedang menyampaikan ini. Ada yang minta nggak nih? Saya kasih. Ada yang berdoa, saya beri, saya kabulkan. Ada yang istighfar, saya ampuni. Dan ini sekaligus menunjukkan salah satu doa yang harus kita ucapkan adalah istighfar. Ketika angkat tangan, bangun tidur ini. Salah satu yang harus kita minta adalah apa? Istighfar. Dalam satu hadis yang dhaif tetapi maknanya sahih, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza ta'arra minal lail, kalau bangun malam, qala, mengucapkan Rabbighfir warham wahdi lis-sabilil aqwam. Wahai Rabbku, ampuni aku, rahmati aku, berilah aku hidayah pada jalan yang lurus. Ini hadisnya memang dhaif, tetapi sesuai makna hadis tadi. Kita disuruh istighfar. Baik, silahkan ditirukan ya. Rabbighfir warham wahdi lis-sabilil aqwam. Rabbighfir warham wahdi lis-sabilil aqwam. Bersama-sama ya. Rabbighfir warham wahdi lis-sabilil aqwam. Nah, ini boleh dibaca pada saat bangun tidur. Kalau tidak hafal ini ya doa yang lain, yang penting minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa yang zilullah, Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Akidah ulama salafus saleh tidak mentakwil-takwil sifat Allah seperti ini. Tidak seperti orang-orang belakangan yang mengatakan ini maksudnya yang turun itu rahmat Allah yang turun. Karena kalau Allah turun berarti singgasananya Allah jadi kosong. Kalau singgasananya Allah jadi kosong karena Allah turun itu berarti Allah seperti makhluk. Itu kan pikiran kamu kayak begitu. Nggak usah mikir kayak begitu. Nabi mengatakan Allah turun, kita katakan Allah turun. Adapun turunnya gimana? Nggak usah dibahas. Allah saja kayak apa kita nggak ngerti kok. Apalagi turunnya, tambah nggak ngerti lagi. Allah tersenyum, ya sudah. Sampaikan saja. Nabi bersabda Allah tersenyum. Tersenyumnya gimana? Allahnya saja kita nggak ngerti bagaimana tersenyumnya. Kalau Abu Zaidan tersenyum, paham semuanya. Oh, tersenyum maksudnya bibirnya satunya membuka. Nah, ini tersenyum namanya. Kemudian pipinya agak apa? Melebar. Tersenyum. Itu tersenyumnya manusia kayak begitu. Nah, tersenyumnya Allah kita nggak paham. Allah aja kayak gimana kita nggak ngerti. Jadi nggak usah banyak omong masalah begini. Ini termasuk akidah ahlus sunnah wal jamaah yang benar adalah tidak banyak ngomong masalah sifat-sifat Allah ini. Sudah percayai sesuai sabda Nabi selesai. 660. Idza nada, apabila menyeru al-munadi muadzin, futihat, dibukalah abwabus sama, pintu-pintu langit, wastujiba, dan dikabulkanlah ad-du'a, doa. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, fadilah waktu adzan. Ketika adzan 5 waktu ini dikumandangkan, maka pada saat itulah pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau pintu langit terbuka, maka doa cepat mustajab. Kenapa? Karena doa kita naik ke langit disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Surat Fatir ayat 10. Hanya kepada Allah naiklah kalimat-kalimat yang baik, dan doa termasuk kalimat yang baik. Karena itu ringkasnya, kalau kita mendengar azan, ditirukan, habis itu hendaklah kita berdoa. Maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh para muadzin. Kalau kamu sudah selesai maka mintalah, maksudnya doa kepada Allah. Tu'ta, kamu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih.